Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubia, nomor BP 2422021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan rumus dan contoh soal. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus reaktor batch. Nah, pertama itu ada persamaan dasarnya itu DNA per DT sama dengan RA kali V. Dalam bentuk konsentrasinya itu DCA per DT sama dengan min RA. Nah, untuk menghitung reaksi orde 1-nya itu RA sama dengan KCA. Untuk orde 2 kita bisa menghitung dengan 1 per CA dikurang 1 per CaO sama dengan KT. Untuk orde 3 kita bisa menghitung 1 per 2 kali 1 per CA pangkat 2 dikurang 1 CA pangkat 2 AO sama dengan KT. Nah, pada slide kedua ini ada mengenai penurunan rumus reaktor CSTR. Selanjutnya ada tentang penurunan rumus VFR. Nah, pada slide ini kita akan membahas contoh soal 1.1 mengenai penentuan ukuran reaktor alir pipa atau PFR. Nah, soalnya itu reaksi isomerisasi fase cair cis-2-butena bereaksi jadi trans-2-butena dimodelkan sebagai reaksi A menjadi B. Nah, reaksi mengikuti kimia orde 1 dengan persamaan laju min RA sama dengan KCA. Reaksi berlangsung di dalam reaktor alir pipa atau VFR. Nah, dengan laju alir volumetrik konstan F sama dengan FAO. Diketahui dari soal itu K-nya itu 0,23 menit pangkat min 1, FO-nya itu 10 dm pangkat 3 per menit. Nah, CA-nya itu sama dengan 1 per 10 CaO. Nah, perintahnya tentukan volume reaktor yang diperlukan agar konsentrasi keluar A menjadi 10% dari konsentrasi masuk. Nah, jawabannya itu untuk VFR fase cair dengan laju alir konstan, persamaan desain reaktornya adalah V sama dengan VO bagi K ln CaO per Ca. Nah, konsentrasinya tadi kan 10%. Jadi CaO sama dengan 10 dibagi 100, 0,1 CaO. CaO sama dengan Ca sama dengan CaO dibagi 0,1 CaO sama dengan 1 dibagi 0,1 itu hasilnya 10. Nah, dari itu kita masukkan ke rumus V sama dengan 10 dm pangkat 3 per min dibagi 0,23 min pangkat 1. Kita lnkan CaO sama dengan 0,1 CaO. 10 dm pangkat 3 dibagi 0,23 ln 10 hasilnya itu 100 dm pangkat 3. Nah, dm pangkat 3 ini kita ubah menjadi m pangkat 3 dibagi 1000, hasilnya itu 0,1. Jadi volume VFR yang dibutuhkan adalah 0,1 m pangkat 3. Selanjutnya kita membahas contoh soal 2.1 mengenai perhitungan konsentrasi dan laju alir mol umpan agas. Nah, soalnya itu gas A murni masuk ke reaktor pada tekanan 830 kPa dan temperatur 500 Kelvin dengan laju alir volumetrik 2 dm3 pangkat 3 per S. Nah, di perintahnya tentukan konsentrasi awal A dan laju alir mol masuk A. Untuk gas ideal rumusnya itu CaO sama dengan VAO dibagi RTO. Nah, dia jadinya YAO dikali VO sama bagi RTO. Nah, diketahui itu PAO-nya itu 8,30 kPa, YAO-nya itu 1,0, TAO-nya itu kan temperaturnya itu 500 K, R-nya itu dari ketetapin 8,314. Nah, konsentrasi untuk menghitung konsentrasi awal A-nya itu jadi CaO sama dengan 1 dikali 830 kPa dibagi 8,314 dm pangkat 3 per kPa per mol kali K dikali 500 K, hasilnya itu 0,20 mol per D bagi dm pangkat 3.
Siap itu, untuk menghitung laju alir mol masuk A-nya, kita menggunakan rumus FAO sama dengan CAO dikali FAO. CAO-nya tadi kan sudah kita dapatkan, hasilnya 0,20 mol per dm pangkat 3. Nah, siap itu dikali FAO-nya. Volumetriknya itu tadi kan sudah diketahui 2 dm pangkat 3 per S. Nah, hasilnya itu 0,4 mol per S. Jadi, konsentrasi awal A itu 0,20 mol per dm pangkat 3 dan laju alir mol masuknya itu 0,40 mol per S. Lanjut ke soal selanjutnya itu contoh soal 2.2 penentuan volume CSTR. Nah, soalnya itu reaksi A menjadi B dilakukan di dalam continuous treating tank reaktor atau CSTR. Nah, yang diketahui itu FAO-nya itu 0,40 mol per S. Konversi yang diinginkan X itu 0,80. Dari data kinetika diperoleh nilai 1 dibagi min RA itu pada X 0,8 sebesar 20 M pangkat 3 S per mol. Nah, pertama itu kan dia minta 80%. Jadi 80% itu 80 dibagi 100 itu 0,8. Nah, 20 M pangkat 3 per S mol ini kita dapat dari grafik. Nah, tentukan, bukan dari tabel, tentukan volume CSTR. Tentukan volume CSTR. Jawabannya itu persamaan desain CSTR itu V sama dengan FAOX dibagi min RA kali keluar. Nah, penyelesaiannya itu min RA dikali X 0,8 itu kan tadi kita sudah dapat dari tabel 20 M pangkat 3 S per mol. Nah, untuk menjawabnya itu volume sama dengan FAO dikali X dikali 1 per min RA. Jadi F sama dengan 0,4 mol per S, 20 M pangkat 3 per S per mol dikali 0,8. Hasilnya itu 6,4 meter per kubik. Nah, volumenya itu 6,4 M pangkat 3 itu kita ubah ke dm. Jadi 6,4 dikali 1000. Hasilnya 6400 dm pangkat 3 diubah ke liter itu dikali 1 6400 dikali 1. Jadi volume CSTR yang diperlukan adalah 6,4 M pangkat 3. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2.3 tentang penentuan volume VFR dengan metode Levensfield. Nah, soalnya itu reaksi A menjadi B dilakukan di dalam reaktor air pipa atau VFR. Diketahui laju alir mol masuknya itu FAO-nya itu 0,40 mol per S. Nah, gunakan data hubungan FAO dibagi min RA terhadap konversi X untuk menentukan volume reaktor pada konversi 80%. Nah, jawabannya itu untuk persamaan desain VFR dalam bentuk konversi itu F sama dengan FAO integral batas bawahnya 0 sampai 0,8 dikali dx per min RA menjadi integral 0,8 FAO dibagi min RA per dx. Nah, penyelesaiannya itu volume reaktor sama dengan luas daerah di bawah kurva Levensfield adalah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 0,8. Nah, jadi delta X-nya itu sama dengan, kan tadi dia diminta 0,8. 0,8 itu kalau diurutkan dari 0 ke 02 itu sampai ke 08 itu dapat 4. Jadi 0,8 dibagi 4 sama dengan 0,2. Jadinya X-nya itu 0, X keduanya itu 0,2, ada X 0,4, X 0,6 dan X 0,8. Nah, itu kita masukkan ke rumusnya itu V sama dengan delta X dibagi 3 sekali FAO min RA X 0 ditambah 4 FAO dibagi min RA X-nya itu 0,2 satu ditambah 2 FAO dibagi min RA dikali X sama dengan 0,4 ditambah 4 FAO dibagi min RA X 0,6 ditambah FAO dibagi min RA X sama dengan 0,8. Nah, dari rumus ini kita masukkan
F sama dengan delta X-nya tadi kan sudah kita dapat 0,2 dibagi 3. Set itu dia minta 0. Nah, pada ini kita mencarinya di graf, di tabel. Nah, pada FAO min RAX sama dengan 0 itu didapat dari tabel itu 0,89 ditambah 4. Nah, di dalam tabel kita dapat 0,2 itu 1,33. Nah, itu ditambah 2, 0,4 itu di tabel itu 2,05 ditambah 4 kali 3,54 ditambah 8,0 dm pangkat 3. Nah, itu semua itu pertama itu kita 4 kali 1,3 ini dikalikan dulu, baru itu 0,2 dibagi 3, hasilnya itu hasil dari sini kita kalikan, baru itu 0,2 pangkat 3 dikali 32,47, hasilnya itu 2,165 M pangkat 3. Itu M ke DM itu kita kali 1000. Jadi volume VFR yang dibutuhkan adalah 2165 dm pangkat 3. Yang terakhir kita akan membahas contoh soal 2.4 tentang perbandingan ukuran CSTR dan VFR. Bandingkan volume CSTR dan VFR yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80% pada kondisi operasi yang sama. Diketahui volume CSTR-nya itu 6,4 M pangkat 3, volume VFR-nya itu 2,165 M pangkat 3. Kan sudah kita cari sebelumnya. Nah, jelaskan penyebab perbedaannya. Jawabannya itu untuk konversi yang sama, CSTR-nya itu 6,4, VFR-nya itu 2,165. Nah, volume VFR lebih kecil dibandingkan CSTR karena VFR memanfaatkan konsentrasi reaktan tinggi di bagian inlet sehingga laju reaksinya itu besar, sedangkan si CSTR itu selalu beroperasi pada kondisi keluaran yaitu laju reaksi terendah. Nah, kesimpulannya untuk reaksi orde 1 dan kondisi isotermal, VFR lebih efisien dibandingkan si CSTR. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.